Bang 4 betul ya? Parabolik ya? Betul, Pak. Baik, silakan dilanjut. Kita dengarkan Bang 4 menyampaikan hasil diskusinya. Teman-teman menyimak, nanti kelompok 4 menyampaikan. Ya, silakan. Tiffany, latihan soal, nanti diskusi bareng. Dan saya menyiapkan tambahan-tambahannya jika memang ada yang kurang dari kita. Ya, baik, silakan Bang 4. Izin memulai ya, Pak. Ya, silakan. Kecil Assalamualaikum. amat suaranya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan pencocokan kurva model nonlinear 2. Next slide. Berikut ada anggota kelompok kami, ada Nisa Putri Jasmine Santosa, Aisyah Ainina Fitra, Nika Nindita Naswari, Salwa Salsabila, Risha Ulima, Najwa Nur Askia, dan Zalfa Najma. Untuk materinya sendiri, yang pertama ada parabolik, ada saturation growth rate model, lalu ada least square fitting logarithmic. Yang pertama ada parabolik. Kurva parabola umumnya terbentuk dari pengekspresian polinomial kuadrat atau berorde 2 dengan model umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Gambar di samping ini merupakan kurva parabolanya. Lalu untuk mencari koefisien A, B, dan C harus dicari berdasarkan data pengamatan yang ada menggunakan metode kuadrat terkecil dengan persamaan normalnya, yaitu ada sigma YI sama dengan NA plus B sigma XI ditambah C sigma XI kuadrat. Lalu ada sigma XI YI sama dengan A sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat ditambah C sigma XI pangkat 3. Lalu ada sigma XI kuadrat YI sama dengan A sigma XI kuadrat ditambah B sigma XI pangkat 3 ditambah C sigma XI pangkat 4. Yang selanjutnya ada contoh soal. Cocokkan data berikut dengan model parabola Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, di sini untuk contoh soalnya tadi kita punya X-nya 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan Y-nya 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, dan sorry ini maksudnya 8,4 dan 8,4. Untuk tabelnya seperti biasa kita buat tabel tabel yang terdiri dari kolom N, XI, YI, XI kuadrat, XI pangkat 3, dan XI pangkat 4. Karena nanti untuk di persamaan normal paraboliknya kita membutuhkan sigma dari XI kuadrat, XI pangkat 3, dan XI pangkat 4. Lalu kita masukkan seperti biasa, XI-nya 1 sampai 5, lalu Y-nya 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, dan 8,4. Lalu dimasukkan di XI kuadrat tadi G5 dikuadratkan, habis itu nanti tarik ke bawah, lalu selanjutnya ada XI pangkat 3, G5 lagi dipangkatkan 3, yaitu untuk di kolom XI pangkat 4 sama G5 lagi dipangkatkan 4, lalu nanti tinggal ditarik ke bawah, seperti ini hasilnya. Lalu kita buat lagi kolom XI YI dan XI kuadrat YI, karena nanti kita akan mencari sigma XI kuadrat YI dan juga sigma XI YI. Sama caranya untuk XI YI berarti G5 untuk XI yang ke-1
G5 dikali H5. H5 untuk YI yang ke-1. Nanti sudah dapat hasilnya, nanti tinggal tarik ke bawah tabel S seperti biasa. Untuk XI kuadrat YI pun sama. I5 untuk XI kuadrat dikali YI. YI-nya berarti H5. Lalu seperti biasa ditarik ke bawah. Setelah itu, setelah kita dapat hasilnya, kita cari dulu sum atau sigma dari bagian-bagian yang ada di dalam persamaannya. Yang pertama, kita membutuhkan sigma YI. Sigma YI yaitu ini, 19,7. Yang kedua ada sigma XI. Sigma XI-nya kita dapat 15. Setelah itu ada sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadratnya kita 55. Lalu selanjutnya ada sigma XI-YI. Sigma XI-YI-nya kita dapat 78,9. Lalu sigma XI pangkat 3-nya kita dapat 225. Untuk sigma XI pangkat 4-nya kita dapat 979. Lalu untuk sigma XI kuadrat YI-nya kita dapat 339,1. Setelah kita dapat semua sigma itu, kita masukkan kembali ke persamaan normal. Yang pertama, persamaan normal yang pertama, sigma YI sama dengan, maaf ini harusnya ada NA-nya, sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma XI ditambah C sigma XI kuadrat. Tadi kita tahu sigma YI sama dengan 19,7, maka 19,7 sama dengan NA. Di sini NA-nya ada 5, berarti 5A ditambah B kali sigma XI. Sigma XI-nya itu 15, 15B ditambah C dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadratnya 55 ditambah 55C. Untuk persamaan kedua, yaitu sigma XI-YI. Kita dapat sigma XI-YI itu 78,9 sama dengan A dikali sigma I. A dikali sigma XI. Sigma XI-nya kita tahu 15, berarti 15A ditambah B dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadratnya 55, berarti 55B ditambah C dikali sigma XI pangkat 3, 25C. Itu untuk persamaan kedua. Untuk persamaan ketiga, kita punya sigma XI-YI-nya itu 339,1 sama dengan A dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadratnya kita dapat 55. Tadi kan di presentasi dijelaskan bahwa ini dengan metode kuadrat mundur ya. Kalau kita lihat di sini persamaannya, yang pertama kali itu kalau kita lihat dia urutannya semakin mundur. Misalkan untuk persamaan 1, dimulainya dari sini 15, lalu ke 55, 225, 15 ke 55. Habis itu nanti mundur lagi, selanjutnya berarti 55 ke 225 ke 979. Jadi ngurut dari N ke XI, habis itu ke XI kuadrat. Habis itu setelah kita dapat 3 persamaan ini, kita ubah bentuknya jadi model matriks. Yang dimana kita dapat nanti matriksnya jadi seperti ini. Dari matriks ini kita cari dengan menggunakan eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss dengan kita mencari segitiga bawah. Yang pertama kita cari dulu untuk identitas yang baris pertama, yaitu jadikan yang A-nya sebagai 1, berarti kita harus membuat yang ini menjadi 1, berarti kalau ininya 5, kita bagi aja langsung H14, berarti ini dibagi dengan H14. Nah, untuk ke sampingnya, karena kita baginya dengan si 5 ini, dengan H14 ini, berarti yang kita kasih dolar adalah yang menjadi penyebutnya. Berarti nanti kita kasih dolar untuk yang ini, untuk penyebutnya. Lalu nanti seperti biasa, tarik aja ke samping, dapat hasilnya seperti ini. Untuk yang nolnya kita pakai metode yang eliminasi Gauss juga. Sama, nanti tinggal tarik ke samping juga, dapat persamaannya seperti ini. Untuk yang bawahnya sama, untuk yang bedanya adalah untuk yang di bagian yang atasnya ini. Karena kita akan membuat
sorry, kita akan membuat bukan segitiga atas tapi matriks identitas. Berarti kita harus membuat beberapa blok ini menjadi 0. Ini untuk yang di matriks yang kedua rumusnya adalah L18. L18 berarti ini apa namanya, kolom yang kedua tepat di atasnya dikali dengan identitas yang bawahnya. Bukan L tapi I. Oh ya maaf Pak, I berarti I18 berarti kotak blok yang sedang kita isi yang kedua dikali dengan identitas yang matriks yang sudah dicari yang di apa namanya, di ini kedua L23 itu satunya ini, kemudian ditambah dengan L18 itu yang ini, yang 3 ini. Untuk sebelahnya sama, berarti kita tinggal kasih $, di yang ini. Ini ada minusnya. Ini ada minusnya. Ya gak sih? Ya ini ada minusnya. Nanti seperti biasa. Sorry. Nanti tinggal tarik ke samping. Yang ini juga sama karena ini kita mencari identitas penyebutnya itu penyebutnya itu I19 itu yang ini berarti yang 10. Berarti nanti yang kita dolarkan adalah penyebutnya. Seperti biasa nanti tarik ke samping ketemu hasilnya. Yang bawahnya caranya sama seperti yang atas ini, yang paling atas di baris yang ke-1. Cuma bedanya mungkin di bagian ininya nih, I-nya. Kalau yang atas berarti kan pakainya yang 3, yang I18. Kalau yang bawah berarti kita pakainya I20, yang 60. Jangan lupa yang didolarkan itu yang di blok yang pertama, yang minus I20. Nanti tarik lagi ke samping, ketemu hasilnya. Di bawahnya sama seperti yang atas tadi. Karena ini kita mau mengidentitaskan yang Si14 ini, berarti kita harus membagi ini dengan dirinya sendiri. Berarti J24 dibagi dengan J24 juga. Dikasih $, jangan lupa penyebutnya karena kita akan menarik lagi ke samping. Habis itu yang atasnya sama seperti cara yang atas, berarti kalau misalkan ini kan udah tetap, udah biasa. Berarti kalau yang ini J22 itu berarti kolom yang atas di baris ke-1 minus J22 dikali J28. J28-nya itu si identitas yang di blok terakhir dikali dengan J22. Jangan lupa diberi $, juga yang di J22-nya karena kita akan menarik samping. Terus untuk yang bawahnya sama, bedanya kita pakainya J23 karena kita patokannya ini, si blok yang 6 ini. J23 dikali J28. J28 tuh identitas yang satu ini. J28 ditambah J23 lagi. Jangan lupa dikasih $, juga karena untuk mempermudah supaya kita nanti rumusnya tinggal kita tarik ke samping. Setelah kita dapat, setelah sudah menjadi matriks identitas seperti ini, berarti kita dapat bahwa A-nya itu sama dengan negatif 0,2, B-nya sama dengan 0,437, ini diperkecil. Habis itu C-nya sama dengan 0,257. Sudah dapat A, B, dan C, kita masukkan ke dalam persamaan parabolik, yaitu A plus BX plus CX kuadrat. Yaitu kita tahu A-nya negatif 0,2, berarti persamaan paraboliknya adalah Y sama dengan negatif 0,2 ditambah BX. B-nya 0,437X ditambah C-nya 0,257X kuadrat. Mungkin jika cukup sampai situ, jika ingin diteruskan, kita cari masuk lagi ke materi sebelumnya, yang mencari R-nya, RMS-nya, dengan cara DT kuadrat. DT kuadrat adalah sigma dari ini, YI min Y bar kuadrat. Kita masukkan aja ke sini. Dan juga D kuadratnya ini, YI min A min BX min CX kuadrat dikuadratkan. Ini D kuadratnya. Nanti masuk ke dalam rumus RMS-nya adalah DT kuadrat dikurang D kuadrat dibagi DT kuadrat
dikali pangkat 0,5 atau mungkin bisa kita sebut akar dari DT kuadrat, akar dari DT kuadrat dikurang D kuadrat dibagi DT kuadrat. Ya, seperti itu. Nanti kita dapat R-nya. Oke, tahan dulu, sebentar. Saya mau tanya yang ini, yang ya, itu kan ada rumusnya ya, sama normalnya di mana sigma YI sama dengan A plus B dikali sigma XI ditambah C dikali sigma XI kuadrat gitu Iya, ya. Pak. Nah, itu kan sigma YI 19,7 gitu ya. Iya. Itu kok sama dengan 5A Oh, ya? ini harusnya N, Pak. 5A dari Ini mana? harusnya N. Ah, Salah N jadi N dikali A. dikali A. Tadi ada di Oke. PowerPoint, Pak. Ini Ya, salah di N dikali rumus. A ya, gitu ya. Iya, Lalu B-nya udah oke, lalu C-nya udah oke. Nah, intinya kan saat kalian mengerjakan ini kembali ke Gauss, elemen Gauss gitu kan ya. iya, Pak. Nah, saat sudah dapat persamaan di mana tiga persamaan normal ini dimasukkan untuk semuanya untuk variabel X dan Y-nya, gitu ya. Maka dapat satu Iya, tiga persamaan. Setelah itu kalian transformasi menjadi bentuk matriks yang akan siap dioperasikan ke dalam eliminasi Gauss, gitu ya. Nah, iya, lalu Pak. eliminasi Gauss berjalan, intinya adalah mendapatkan nilai untuk A, B, dan C, gitu ya. Karena kan A, B, dan C itu jadi kolom ya. Kolom A itu adalah 5, 15, 55. Betul ya? Iya, Pak. Nah, kolom B adalah 15, 55, 225, dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya mendapatkan nilai A berapa, B berapa, C berapa. Sehingga didapatkan nilai A-nya itu adalah min 0,2. Kalau masih, mudah-mudahan masih ingat ya tentang bagaimana membuat melakukan eliminasi Gauss gitu ya. Dengan mencari kevalensinya dulu dan sebagainya, sehingga didapatkan nilai A-nya, B, dan C-nya. Setelah itu dimasukkan dalam persamaan paraboliknya gitu ya. Parabolik itu kan berarti dia minimal fungsi kuadrat ya, X-nya pangkat 2 ya, betul ya. Iya, Nah, Pak. nanti ada juga nanti untuk yang X-nya pangkat lebih dari 2, polinomial untuk yang kuadratnya lebih banyak gitu ya. Di sini fungsi di awalnya itu A ditambah BX ditambah C. Kalau saya bilangnya C ya, benar ya C ya? Iya, C, Pak. CX pangkat 2, betul ya. Nah, lalu dimasukkan nilai ABC-nya berapa. Nah, untuk rumus DT kuat DT DT kuadrat ya atau D2 itu kemarin tuh. DT DT kuadrat, Pak. DT kuadrat dan D2 itu sama seperti rumus kemarin ya. Betul ya. Iya, Pak. Di Betul. mana ada penjumlahan untuk sigma yang kolom N ya dengan kolom O, betul ya. Betul, Pak. Nah, itu di sigmanya lalu dapatlah nilai korelasinya. Ya, setelah didapatkan korelasi 0,3. Silakan reference yang kemarin, 0,3 maksudnya apa untuk menilai korelasi. Nah, setelah itu menjadi nilai errornya. Error itu berarti kemarin pakai 1/n dikali berapa nilai errornya itu? Oh, Mana rumus RMS-nya? 1/n eh, dikali ini yang bagian sum dari eh, YI, yang ini, yang YI min Y bar. nah yaitu N berapa tuh? N10 ya. Seterusnya lah. Kira-kira gitu ya. N10. Sehingga dapat errornya berapa untuk nilai errornya gitu ya. Oh, berarti ini Belum belum selesai ya, selesai Pak? kan baru sampai R-nya. Nah, R kan dapat dari DT-nya kan. Iya, Betul kan? betul. Nah, kan kalian harus cari nilai RMS-nya kan, error RMS-nya kan ya. Nah, RMS seperti RMS yang kemarin untuk yang seperti N dan seterusnya itu kemarin sama persis. Ya, Pak. Oke, boleh dihitungkan coba mungkin rumus E-nya. Bentar, Pak. Coba lihat Saya lupa. kembali rumus E-nya. Ada yang bisa bantu mungkin? Kelompok 4 rumus E-nya gimana?
Silakan hitung, silakan. Rumus ELMS-nya 1 per N dikali sigma eh, XI min YI kuadrat, Pak. Oke, silakan. FXI Oh, berarti ini harus cari FXI-nya dulu, Pak. Sebentar. Tambah tabel. Astaga. Kali X. Jumlah. Ini udah dapat FXI-nya, kita Ya, jumlah jumlah. dulu. Sum. Kita dapat FXI-nya, kita bisa masukkan ke dalam, karena rumus ELMS itu 1 per N dikali sigma dari FXI min YI kuadrat, kita
tambah tabel lagi di sini tabel fxi min yi kuadrat. Itu nggak usah. Eh, tapi kan nanti Kan ada sigma, Pak. itu yang O-nya kan udah. Kolom O itu kan YI dikurang Oh efeksi iya betul. ya. Yang kamu belum cari efeksinya tadi. Kan kalau dikuadratkan sama hasilnya pengurangan itu. Jadi yang diambil kan ada kolom sel O10 sama P10 kan? Betul. Oh iya, iya betul, Pak. Berarti nanti rumusnya 1 per N, mana sih? 1 per N dikali sigma dari sebentar, Pak. Sebenarnya kan tinggal di itu aja ya. 1 per N dikali yang O. Yang O10 diakarin, betul nggak? Coba lihat rumusnya. Rumusnya adalah 1 per N dikali sigma dari I menuju N untuk efeksi kurang YI dipangkalkan 2 lalu diakarkan. Betul ya? Iya, Pak. Nah, berarti kan kamu cuma perlu sigma efeksi dikurang YI. Itu kan sudah ada di kolom O. Kolom O kan tulisannya YI dikurang efeksi. Efeksi itu di mana berarti YI sama A dikurang BX dikurang A ditambah A dikurang sorry YI dikurang A ditambah BX ditambah CX kuadrat itu kan ya. Betul. Iya, Pak. Nah, itu yang kamu lakukan di kolom O kan sebenarnya. Itu sudah mencakup yang dibutuhkan, yaitu efeksi dikurangi I kuadrat. Tinggal dihitung rumusnya 1 per N, SQRT, square root dari 1 per N dikali sigma dari efeksi tadi. Jadi itu harusnya akar dari 5 dikali 35 sekian, berapa hasilnya? Nah, itu aja sebenarnya. Berapa hasilnya? 2,6467 sekian gitu ya. Iya, Pak. Ya, betul. Ya, jadi itu ERMS gitu ya. Kira-kira udah clear untuk yang ERMS-nya. Baik, sampai sini untuk yang parabolik ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Silakan. Jadi polanya sama ya, karena ini masuk kecocokan kurva, polanya sama, modelnya dari regresi. Terus kemarin yang dengan eksponen atau pangkat sederhana dengan eksponensialnya, dengan E-nya. Lalu sekarang yang untuk bukan polinom ya. Oh, saya bilangnya polinom karena kan X lebih dari 1 ya. Parabolik ya untuk S pangkat 2. Sebenarnya prinsipnya sama, bukan sama, itu dia berbeda. Untuk pencarian apa namanya E dan relasinya gitu ya. Yang berbeda itu bagian untuk bagaimana melinearisasi ya kalau bahasa kalian ya, Marja, betul ya? Halo, betul? Iya, Pak, betul. Jadi kan di awal saya kasih makna regresi linear, lalu berikutnya lalu kelompok lain tentang pengisdahan dengan eksponen. Tetap dalam tahapannya ada linearisasi prosesnya. Ini pun sama, ada proses linearisasi di sini gitu ya. Sehingga dengan beda tahapan. Kalau yang kemarin itu menggunakan log dan learn, yang sekarang dengan eliminasi Gauss ya, sehingga didapatkan nilai persamaan regresinya untuk A ditambah
ABX ditambah CX pangkat 2 gitu ya. Oke, sampai sini sudah cukup jelas teman-teman yang lain? Ini diam artinya sudah cukup jelas atau diam malah bingung mau kerja dari mana? Stop share dulu, coba Salwa. Oke, Maharani. Sudah jelas, Maharani? Iya, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, Raffi, jelas. Oke, Aulia, jelas. Aulia Helenisa. Aulia nggak nyaut nih, nggak tahu ada Sudah cukup apa. jelas, Pak. Jelas. Zahra, gimana Zahra? Kalau Zahra bilang jelas, berarti jelas nih semuanya. Jelas, Pak. Jelas ya, benar ya? Benar nih. Zahra, jelas ya? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, baik. Baik. Sarah, jelas Sarah? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi wajah-wajah sudah jelas nampaknya. Selanjutnya kelompok 4, bagian apa setelah ini? Maaf Bapak, di saya suara Pak Agus sangat kecil, jadi kurang terdengar. Ya, sorry. Sudah jelas kah, Rawi? Sudah cukup jelas Oke. Bapak. Ini saya di ruang ballroom, banyak orang soalnya. Baik, kelompok 4 setelah ini ada materi lain? Ada, Pak. Oke, silakan. Giliran siapa? Oke, selanjutnya materi dari laju pertumbuhan jenuh. Nah, di sini ada persamaannya, yaitu Y sama dengan C dikali X per D plus X, yang dimana konstanta C dan D-nya itu dapat dicari dengan metode kuadrat yang terkecil. Nah, persamaan laju pertumbuhan jenuh ini dapat dilinearkan juga dengan mengambil dari kebalikan dari persamaan tersebut. Ini juga ada grafiknya, boleh di next. Oke. Ini kan tadi kita ambil persamaannya itu sama Y sama dengan C dikali X per D plus X. Nah, lalu kita kalikan C-nya jadi Y sama dengan CX per D plus X. Nah, tadi kan kalau misalnya mau melinearkan, itu kita ngambil dari kebalikan dari persamaannya. Maka dari Y itu kita balikan menjadi 1 per Y, lalu CX per D plus X-nya dibalikan menjadi D plus X per CX. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per Y sama dengan D per CX plus X per CX. Lalu sederhanakan kembali menjadi 1 per Y sama dengan D per C dikali 1 per X ditambah 1 per C. Nah, dari persamaan tersebut, kita dapat tulis variabel baru, yaitu Y besar sama dengan 1 per Y, dan X besarnya sama dengan 1 per X, yang akan menjadi Y sama dengan AX plus B. Nah, dari grafik Y dan X-nya, itu garis lurus dengan kemiringannya A sama dengan D per C, dan perpotongannya yaitu B sama dengan 1 per C. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Najwa ya, untuk persamaan SQR yang biasa sama yang udah dilinearisasi. Nah, kita bisa lihat perbedaannya tuh sebenarnya nggak jauh beda banget, tapi kita bisa lihat kalau yang linearisasi tentunya kan lebih linear. Nah, ini jadinya tuh alasan orang-orang melinearisasi persamaan ini tuh supaya ini biar linear, biar lebih gampang dihitungnya, bisa menggunakan regresi linear, membuat analisis data jadi lebih mudah, dan semuanya lah. Jadi kayak masih banyak parameter dan segala macamnya yang bisa didapat dari persamaan yang udah linear ini. Kan kita bisa lihat ya gambarnya juga yang satu masih melengkung kurva gini dan satu udah garis lurus. Mungkin lebih tepatnya bisa lebih mudah memodelkan, gitu ya, Iya memprediksi sih. selanjutnya titik berapa yang diperkirakan gitu ya. Jadi kan tujuannya salah satu tujuan regresi ini adalah bisa memodelkan dan membuat pola. Dengan gambar pola seperti ini kira-kira titik berikutnya apa? Kalau di nyata itu laju perkembangan atau pertumbuhan sesuatu gitu kira-kira seperti apa kira-kira gitu ya. Itu regresinya ya. Oke, lanjut. Iya.
Nah, selanjutnya ada saturation growth rate model atau laju pertumbuhan jenuh. Ini kita bisa ada dua, ada yang mencari nilai C besar dan D. Ini D per C sama dengan N sigma dari 1 per XI dikali 1 per YI dikurang sigma dari 1 per XI dikali sigma 1 per YI. Nah, ini akan dibagi dengan sigma N dikali sigma 1 per XI kuadrat dikurang sigma dari 1 per XI dikuadratkan. Nah, ini kita bisa dapat hasilnya jadi 1 per C sama dengan B. Nah, dipindah ruas jadi C sama dengan 1 per B. Dan D per C sama dengan A bisa kita pindah ruasan lagi jadi D sama dengan A dikali C. Nah, untuk koefisien korelasinya kita dapat dari kan kita udah belajar DT kuadrat ya, ini juga ada DT kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, 1 per YI dikurang 1 dikurang, per YI juga dikuadratin. Nah, untuk D kuadrat ini sama dengan sigma 1 sampai N, 1 per YI kurang 1 per C, dikurang D per C, 1 XI. Nah, untuk R kuadrat ini DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat. Jadi cuma beda di DT kuadrat. Ya, lanjut. Oh, contoh soal, silakan. Ya, baik. Untuk selanjutnya ada contoh soal dari laju pertumbuhan jenuh atau SDR. Carilah persamaan laju pertumbuhan jenuh dari data berikut dengan metode kuadrat terkecil serta koefisien relasinya. Oke, kita ke Excel. Lalu yang pertama, langkah pertamanya adalah kita masukkan nilai XI dan YI-nya. Ini kan tadi yang diketahui nilai X-nya, kita masukkan semua, dan juga nilai Y-nya. Nah, yang ditanya adalah persamaan laju pertumbuhan jenuh atau persamaan linearisasinya. Untuk mencari persamaan linearisasinya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Risha, rumusnya adalah Y sama dengan D per CX ditambah 1 per C. Nah, untuk mencari D per C dan 1 per C-nya ini, kita memerlukan rumus seperti ini. D per C sama dengan jumlah N sigma dari 1 per X I dikali 1 per YI. Maka kita buat tabelnya itu ada 1 per XI dan juga 1 per YI. Dikurang sigma 1 per XI dikali sigma 1 per YI, maka kita juga membutuhkan dari jumlahnya. Lalu kita hitung dari 1 per XI, 1 dibagi 2,5, kita enter, lalu kita tarik sampai bawah sampai data ke 10. Lalu kita cari juga untuk 1 per YI-nya, dari 1 per YI, kita enter dan kita tarik juga sampai ke bawah, dan kita cari jumlahnya. Lalu selanjutnya, karena dibutuhkan sigma dari 1 per XI dikali sigma dari 1 per YI, maka kita juga membuat tabel 1 per XI dikali 1 per YI. Seperti biasa, hanya dikali saja. Lalu kita tarik sampai bawah, dan kita cari jumlahnya. Selanjutnya, yang kita butuhkan lagi adalah 1 per XI kuadrat. Dari sini 1 per XI kuadrat, nah kita buat lagi tabelnya 1 per XI kuadrat. Yang kita masukkan 1 per XI, kita kuadratkan, dan kita tarik ke bawah. Dan kita cari juga jumlahnya. Lalu selanjutnya, kita bisa menghitung nilai D per C. Nah, dari nilai D per C sama dengan N atau 10, jumlah datanya ada 10, dikali D17 itu tadi ini ya, sigma 1 per XI dikali 1 per YI, sigma 1 per XI dikali 1 per YI dikurang E17 itu ini 1 per XI dikali F17 1 per YI dibagi N lagi, jumlah datanya 10 dikali H17 sigma dari 1 per XI kuadrat dikurang sigma 1 per XI dikuadratkan. 1 per XI dikuadratkan. Maka kita dapat hasilnya negatif 0,4401. Lalu selanjutnya kita cari 1 per C. Untuk 1 per C, rumusnya adalah sigma 1 per
F17 1 per YI dikali H17. H17 itu sigma dari 1 per XI kuadrat dikurang sigma 1 per XI dikali 1 per YI dikali sigma 1 per XI. Lalu dibagi N, jumlah data 10, dikali sigma 1 per XI kuadrat 17 dikurang sigma 1 per XI dikuadratkan. Lalu selanjutnya kita dapatkan nilai 1 per C-nya itu adalah 0,2240. Selanjutnya kita cari nilai C-nya. Nilai C-nya itu 1 per yang tadi, ini yang atas 1 per C, 1 per 0,2240, maka kita dapatkan nilai C-nya 4,4647. Nah, setelah kita dapatkan nilai C-nya, baru kita bisa mencari nilai D-nya. Karena nilai D itu D per C sama dengan negatif 0,4401, maka D-nya sama dengan ini negatif 0,4401 dikali dengan 4,4647. Menghasilkan negatif 1,9651. Jadi laju pertumbuhan jenuhnya adalah ya sama dengan C dikali X per D tambah X. C-nya itu tadi 4,4647, X per D, D-nya negatif 1,9651 ditambah X. Maka persamaan linearisasinya adalah ya sama dengan D per C, D per C-nya ini 0,4401 X ditambah 1 per C, 1 per C-nya 0,2240. Lalu selanjutnya ditanya juga koefisien relasinya. Untuk mencari koefisien relasinya, itu rumusnya yang ini, R kuadrat sama dengan DT kuadrat dikurang D kuadrat dibagi DT kuadrat. Nah, untuk mencari DT kuadrat, kita memerlukan nilai 1 per YI dikurang 1 per YI bar dikuadratkan. Maka kita bikin lagi nih tabelnya, yang ini. F7 1 per YI dikurang F18 rata-rata 1 per YI bar atau rata-rata dari 1 per YI, lalu kita kuadratkan. Ini dikasih dolar, biar diem aja gitu kan, sampai bawah nanti ditarik, jadi akan sama terus. F18. Selanjutnya, kita di D kuadrat, di rumus D kuadrat, itu rumusnya adalah sigma. Sigma N dari I1 sampai N, 1 per YI, 1 per YI-nya itu yang ini, 1 per YI dikurang 1 per C dikurang D per C, 1 per C dikurang D per C dikali 1 per X1. Lalu kita kuadratkan. Kita enter dan kita tarik sampai bawah. Lalu didapatkan yang ini, kita juga membutuhkan jumlahnya atau sigmanya. Lalu selanjutnya kita masukkan ke kolom yang baru, boleh biar nggak bingung, DT kuadratnya yang ini, dan D kuadratnya yang ini. Lalu selanjutnya kita cari nilai R kuadratnya dari DT kuadrat dikurang D kuadrat dibagi DT kuadrat. Maka menghasilkan 0,8377. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa membuat grafik dari SDR ini. Dari yang data 1 per XI dan 1 per YI. Kita buat dengan insert, yang scatter, dan kita add trend line-nya linear. Lalu kita checklist juga display equation dan display R kuadratnya. Nah, kita lihat dari grafik ini, maka nilai Y atau persamaan linearisasinya itu 0 negatif 0,4401X, sama dengan hasil yang sudah kita hitung tadi, ditambah 0,224. Dan nilai R kuadratnya atau koefisien korelasinya itu 0,8377, sama dengan hasil yang sudah kita hitung tadi. Oke. Jadi begitu cara mencari
persamaan laju pertumbuhan jenuh dan juga koefisien relasinya. Oke. Jelas ya selesai ya? Ya. Baik. Ada lagi kah materinya selain ini? Cukup ya? Masih ada Pak, satu Oh, ada lagi. lagi, satu lagi. Tentang Iya, apa? tentang yang least square. Oh, least square. Ya. Oh, least square nggak include dalam yang tadi ya? Ya udah, least square dulu kalau gitu. Silakan least square dulu. Selanjutnya ada least square splitting logaritmik. Nah, di sini ada kurva logaritmiknya dengan persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B ln X. Nah, dari persamaan logaritmik itu ada error kuadrat di setiap poinnya. Rumusnya itu sigma EI kuadrat sama dengan YI dikurang A dikurang B ln XI kemudian dikuadratkan. Untuk total error kuadrat keseluruhannya itu ada di S sama dengan sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI dikurang A dikurang B ln XI kuadrat. Nah, karena ini least square berarti kan yang terkecil. Agar S-nya ini minimum, kita bisa turunin S-nya ini terhadap A dan terhadap B. Nah, diturunin terhadap A-nya menjadi negatif 2 dikali sigma YI dikurang A dikurang B ln XI sama dengan 0, sedangkan diturunin terhadap B-nya menjadi negatif 2 ln XI dikali sigma YI dikurang B dikurang A dikurang B ln XI sama dengan 0. Nah, dari hasil turunan tadi kan masih ada negatif 2-nya ya. Kita bisa hilangin dengan membagi kedua ruas dengan negatif 2. Jadi diperoleh yang pertama itu sigma YI dikurang A dikurang B ln XI sama dengan 0. Yang kedua jadi ln XI dikali sigma YI dikurang A dikurang B ln XI. Kemudian kita kaliin sigmanya jadi yang pertama jadi sigma YI dikurang sigma A dikurang sigma B ln XI sama dengan 0. Kemudian yang kedua jadi sigma YI ln XI dikurang sigma A ln XI dikurang sigma B ln XI kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya bisa kita bentuk ke persamaan seperti ini, yaitu sigma A ditambah sigma B ln XI sama dengan sigma YI. Yang kedua jadi sigma A ln XI ditambah sigma B ln XI kuadrat sama dengan sigma YI ln XI. Atau bisa jadi NA ditambah B sigma ln XI sama dengan sigma YI. Kemudian yang kedua jadi A sigma ln XI ditambah B sigma ln XI kuadrat sama dengan sigma YI ln XI. Dari persamaan tersebut, kita dapat matriks yang seperti ini untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Baik, selanjutnya dari matriks yang tadi kita bisa peroleh rumus A dan B sebagai berikut. Yang A sama dengan sum YI dikurang B dikali sum ln XI dibagi N. Dan yang B sama dengan N dikali sum YI dikali ln XI dikurang sum dari YI dikali sum dari ln XI dibagi N dikali sum ln XI kuadrat dikurang sum dikali ln XI kuadrat. Jadi kalau yang ini itu sum dari ln XI yang dikuadratkan. Kalau yang ini berarti kuadrat dari sum ln XI-nya. Nah, untuk koefisien korelasinya berarti DT kuadrat
sama dengan sum dari YI dikurang Y bar dikuadratkan. Untuk D kuadratnya sama dengan sum dari YI dikurang A dikurang B ln XI kuadrat. Untuk koefisien korelasinya berarti DT kuadrat dikurang D kuadrat dibagi DT kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya, diberikan data berikut. Cocokkan data berikut dengan model square fitting logarithmic Y sama dengan A plus B ln X. Nah, jadi misi yang pertama kita itu mencari B dan A-nya. Untuk mencari B itu kita butuh sum dari YI dikali ln XI. Berarti kita butuh ln XI. Lalu kita butuh ln XI kuadrat ini. Lalu ketika kita sudah punya ln XI dan ln XI kuadrat, kita butuh YI dikali ln XI. Maka caranya itu, yang pertama kita cari yang cari ln XI-nya. Oh, maaf. Ln XI-nya itu berarti ln dikali XI. Ln dikali XI, ln XI berarti sama dengan ln dari XI ini. Rumusnya seperti ini. Lalu nanti kita bisa drag ke bawah. Setelah itu kita bisa mencari ln XI kuadrat. Ln XI kuadrat berarti kan ln XI yang ini dikuadratkan. Setelah nanti kita bisa drag ke bawah lagi. Untuk YI dikali ln XI berarti YI dikali ln XI yang ini yang merah. Lalu nanti kita bisa drag ke bawah. Setelah itu, ketika kita sudah punya ini, kita bisa cari sum-nya. Sum-nya berarti sum dari data ini. Data ke-1 sampai ke-6. Lalu kita bisa drag ke samping. Nah, ketika sudah dapat sum-nya, kita bisa langsung hitung. Yang pertama B-nya. B-nya sama dengan N. N-nya 6 dikali sum dari YI dikali ln XI. Berarti yang biru ini. Dikurang, buka kurung, sum dari YI. Berarti yang merah dikali sum dari ln XI. Berarti yang ungu. Tutup kurung. Dibagi N 6 dikali ln XI kuadrat. Berarti yang hijau. Dikurangi sum dari ln XI yang dikuadratkan. Ln XI itu kan ini yang ungu dikuadratkan. Pangkat 2 berarti. Berarti nanti tutup kurung, kita bisa enter. Hasilnya 2000. Nah, untuk A-nya berarti A itu sama dengan sum YI yang ini, yang biru, dikurang B-nya yang ini merah, dikali sum dari ln XI. Sum dari ln XI yang ungu. Tutup kurung, dibagi N. N-nya 6. Kita bisa enter. Hasilnya 5001. Nah, berarti untuk persamaannya itu kan bentuknya Y sama dengan A plus B ln X. Berarti A-nya 5001 ditambah B-nya 2 ln X. Lalu, kita bisa mencari koefisien korelasinya. Kita butuh DT kuadrat dan D kuadrat. Untuk DT kuadrat itu rumusnya sum dari YI dikurang Y bar pangkat 2. Y bar itu rata-rata dari Y. Rata-rata dari Y berarti yang ini, Kak. Yang ini. Berarti untuk mencari rata-rata, kita bisa cari average di blok data 1 sampai 6. Lalu kita bisa drag ke samping.
Kita bisa drag ke samping seperti ini. Nah, berarti untuk cari dt kuadratnya YI dikurang Y bar. YI-nya itu ini yang biru dikurang Y barnya yang ini tadi 11,7983. Nah, kita kasih dolar supaya dia nggak jalan-jalan. FNF4 rumusnya. Lalu dikuadratkan. Kita enter, nanti bisa di drag ke bawah. Kita bisa cari sum-nya. Sum-nya 8,7812. Nah, ini ya. Sum-nya sama dengan H10 tadi. Untuk D kuadratnya, rumusnya sum dari YI dikurang A dikurang B ln XI. Pangkatkan 2. Berarti rumusnya YI itu yang biru dikurang A. A-nya yang merah ini. Kita pakai dolar lagi supaya tidak kemana-mana. Terus dikurangi B, buka kurung B, B-nya yang ungu ini, dikali ln XI yang ini, kolom E. Terus tutup kurung, dipangkatkan 2. Lalu nanti kita bisa drag ke bawah, lalu bisa kita cari sum-nya. Sum-nya ini. Sama dengan I10. Di kuadratnya. Berarti jika kita sudah kok begini? Kita sudah punya dt kuadrat, sudah punya d kuadrat, kita bisa cari r. R-nya berarti kan square root akar dari dt kuadrat yang biru dikurang d kuadrat yang merah dibagi dt kuadrat yang biru. Seperti itu. Nah, untuk grafiknya, berarti kan kita bisa blok ini data XI dan YI, lalu ke insert, ke charts, ke scatter. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa klik 2 kali pada titiknya, lalu klik kanan, add trend line, terus kita pilih fungsi yang logaritmik. Lalu display question on chart dan display R squared value on chart. Nah, kita punya persamaan ini. Sama ya, jadi rumusnya, jadi persamaannya Y sama dengan 2 ln X plus 5,001 dengan koefisien korelasinya 1. Jika kita ingin mencari galatnya atau RMS-nya, itu kan rumusnya tadi seperti yang parabolik juga, 1/n sum dari fxi dikurang YI kuadrat. Dipangkatkan 1/2 atau akar 2-nya. Nah, berarti pertama kita cari fxi-nya. Fxi-nya ini ya. Rumus dari Y-nya itu ini. 5 yang B ini, yang A ini, kita kasih dolar supaya tidak kemana-mana, ditambah 2. 2 ini kan B. Bisa pakai kolom yang ini, yang merah. Dikali ln X. Ln XI berarti ln dari XI. Ini yang ungu. Seperti itu. Jadi bisa kita enter. Kita drag ke bawah. Lalu setelah itu kita punya fxi. Kita tinggal cari fxi dikurang YI kuadrat. Jadi tinggal fxi yang ini dikurangi YI yang ini. Lalu dikuadratkan. Lalu bisa enter. Dan kita drag ke bawah lagi. Lalu kita bisa cari sum-nya. Sum-nya bisa tadi drag ke samping. Seperti itu. Lalu berarti rumus RMS-nya akar square root dari datanya 1/6 dikali ini. Sum dari fxi dikurang YI kuadrat yang biru. K10. Gitu. Jadi galatnya 0, sekian-sekian 2,25 gitu. Seperti itu. Mungkin segitu saja dari kelompok 4, Pak. Oke.
Saya nge-review sedikit ya. Jadi karena pencocokan kurva sudah selesai nih materinya dari yang linear sampai non linear gitu ya. Yang linear dengan saya regresi linear, lalu yang non linear ada 4 ya, 5 dengan yang apa namanya? Oh, 4 ya, sorry 4 ya. Jadi intinya coba stop share dulu. Saya mau share screen, laptopnya lagi nggak nyaman ini. Jadi kalau saya buatkan bagan ya, pencocokan kurva itu ada dua cabang. Pertama ada linear, cabang kedua non linear gitu kira-kira ya. Nanti yang linear itu dengan regresi linear. Kita sudah bahas dan kayaknya sudah tidak ada masalah dengan regresi linear. Tapi yang non linear itu ada proses melinearisasi. Kalau pelatihan tahapan-tahapan semua dari mulai dari angkat sederhana, lalu eksponensial gitu ya. Lalu ada parabola, lalu ada acceleration growth rate model. Terakhir apa yang terakhir? Apa kelompok 4? Least square Least fitting square ya. logarithm. Ya. Dengan least square ya. Itu semua ada proses linearisasi. Begitu ya. Nah, linearisasi itu bentuknya macam-macam tergantung dengan fungsi yang diberikan gitu ya. Di mana kalau yang pangkat sederhana dengan logaritma, lalu eksponen dengan ln gitu ya, lalu parabola tadi dibuat dengan a plus bx plus cx kuadrat ya, sehingga nanti jadi dia menjadi diubah menjadi matriks, lalu disesuaikan menjadi elemen Gauss, dapatlah A, B, dan C-nya gitu ya. Lalu dengan SGRM tadi dan least square tadi terakhir ya. Jadi yang harus kalian kuasai adalah bagaimana melinearisasi dulu, setelah itu bagaimana mencari solusi dalam bentuk kesamaan linearnya, lalu bentuknya ada korelasinya dan ada error LMS-nya. Gitu ya. Jadi dari materi curve fitting ini itu nanti goals-nya adalah kalian bisa mencari fungsi atau persamaan linearnya, Y-nya gitu ya. Lalu kalian Y berarti kan memperoleh A dan B ya atau C ya. Lalu kalian bisa mendapatkan nilai dari korelasinya dan bisa mencari nilai errornya. Itu yang 3 hal yang biasanya dikeluar dalam suatu permasalahan untuk pencocokan kurva. Gitu ya. Jadi hari ini pertemuan saya untuk pencocokan kurva soalnya, karena setelah itu beda lagi kalkulasi setelah itu ya. Baik, kelompok 4 sudah menyiapkan berapa soal latihan untuk teman-teman? Ada 7, Pak. 7, cukup banyak kayaknya. Sengaja nih buat 7 ya, biar saya nggak nambahin ya. Senang banget Guti tuh saya nggak nambahin kayaknya nih. Apalagi Zahra senang banget tuh saya nggak nambahin ya. Baik, silahkan dikerjakan contoh latihannya, latihan soalnya. Saya nggak nambahkan untuk algoritmanya. Untuk Python-nya saya nggak nambahkan. Dan terus terang saya belum ketemu nih, saya udah bikin cuma belum berhasil. Nah, saya kalau belum berhasil belum berani ngasih ke kalian gitu ya, karena saya belum bisa menyelesaikan itu. Senang Zahra saya nggak ngasih algoritmanya tuh. Apalagi Aliza tuh senang banget ya. Kalau Sherlyn mah kayaknya nggak senang Sherlyn ya. Harusnya saya kasih algoritma Sherlyn ya. Ya. Baik, silakan kelompok 4 menampilkan latihannya. Nomor 1, silakan. Ini untuk Oke. nomor 1, teman-teman. Sabar, nggak usah dulu. Siapa nih? Aisyah, sabar ya. Oke, parabola jelas. Nomor 2, dengan least square ya. Lalu yang kedua, oke, lanjut. Oke, ini gas saturation growth rate ya. Oke, lanjut. Ini sama. SGRM. Lanjut. Nah, ini least square fitting logarithmic ya. 7 juga sama. Oke. Ya.
Oke, silakan dikerjakan nanti di layar Zoom-nya, di chat Zoom-nya boleh siapa menjawab nomor berapa ya. Ini 7 soal berarti kira-kira paling maksimal 30 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan langsung di cross check ke kelompok 4 biar nanti bisa saling melihat kendalanya di bagian apa. Terus kalau nanti ada masalah kok hasilnya beda, jangan ragu langsung apa namanya minta tolong atau sampaikan ke Zoom biar nanti bisa bisa kita ngecek bareng ya. Jadi fokusnya khusus dengan Excel ya. Jadi jangan sampai nanti kalian ragu ternyata hanya kesalahan di bagian kurung-kurungnya gitu ya. Bagian tidak menggunakan apa dolar untuk apa, memberhentikan satu sel dan sebagainya gitu ya. Oke, silakan 30 menit maksimal. Di-share dulu soalnya biar semuanya bisa mengerjakan. Baik, izin share screen nih. Baik, izin menjelaskan untuk latihan soal nomor 4. Di sini soalnya adalah carilah persamaan laju pertumbuhan jenuh dari data di bawah ini. Oke, kita masukin dulu datanya ke tabel. Nah, tabel ini ada kolom N, XI, YI, 1 per XI, 1 per YI, 1 per XI dikali 1 per YI, 1 per XI kuadrat, 1 per YI min 1 per Y bar kuadrat, dan kuadrat dari 1 per YI dikurang 1 per C dikurang D per C dikali 1 per XI. Oke, kita mulai dari masukin XI dan YI-nya sesuai sama yang di tabel yang ada dalam soal. Selanjutnya kita mencari 1 per XI, yaitu 1 dibagi dengan XI-nya, dan 1 per YI didapat dari 1 dibagi dengan YI. Oke, selanjutnya mencari 1 per XI dikali dengan 1 per YI. Kita udah dapat tadi 1 per XI dan 1 per YI. Tinggal kita kalikan. Dan selanjutnya kuadrat dari 1 per XI. Jadi 1 per XI yang sudah kita dapat, kita kuadratkan. Lalu semuanya 1 per XI sampai dengan 1 per XI kuadrat kita drag ke bawah. Lalu kita cari jumlah total jumlahnya dan rata-ratanya. Oke. Selanjutnya kita mencari 1 per YI dikurang 1 per Y bar kuadrat. Oke. 1 per YI kita tadi udah dapat ya. Dan 1 per Y bar ini tadi bisa didapat dari rata-rata yang terakhir kita cari di sini. Dan jangan lupa di sini kita tambahkan dolar untuk agar tidak bergerak ya. Untuk rata-rata 1 per Y-nya. Oke, selanjutnya kita mencari D per C, 1 per C, nilai D dan nilai C. Oke, yang pertama kita cari dulu jumlah datanya. Jumlah data bisa dicari dari count, lalu kita masukin sel datanya. N-nya itu sama dengan 7. Selanjutnya D per C. D per C bisa kita cari dari N dikali sigma 1 per XI dikali 1 per YI dikurang sigma 1 per XI dikali sigma 1 per YI.
dibagi N dikali sigma 1 per XI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma 1 per XI. Oke, didapat 0,51750,821. Oke, selanjutnya kita cari 1 per C-nya. 1 per C bisa kita cari dari sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma sigma XI sigma 1 per XI dikali 1 per YI dikali 1 per YI. Dibagi N dikali sigma 1 per XI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma 1 per XI. Oke, selanjutnya setelah dapat 1 per D per C dan 1 per C, selanjutnya kita bisa mencari nilai D. Nilai D itu bisa didapat dari D per C dibagi 1 per C. Nah, selanjutnya nilai C bisa didapat dari 1 per 1 per C atau bisa didapat dari D dikali D per C. Oke, makanya kita dapat nilai C besar itu 1,952 dan D-nya itu 1,0969. Oke, selanjutnya setelah dapat nilai D per C 1 dan 1 per C, di sini kita bisa lanjut mencari kolom 1 per YI dikurang 1 per C dikurang D per C dikali 1 per XI kuadrat. Oke, di sini tinggal kita masukkan kolom 1 per YI dikurang 1 per C yang udah kita dapat, ditambahkan simbol dolar, dikurang D per C yang udah kita dapat, jangan lupa dikasih simbol dolar, dikali 1 per XI yang udah kita dapat, lalu dikuadratkan. Maka selanjutnya kita drag ke bawah, dan kita totalkan di bawahnya. Oke, selanjutnya DT kuadrat bisa kita cari dari maaf, di tempat saya azan, apakah dilanjutkan saja Pak Agus? Gimana kelompok 4? Sesuaikah nomor 4 yang disampaikan kemarin Andit? Ayo, Zalfa, Aisyah, Iken. Di on mic dulu, belum di on mic tuh. Coba dicek bagian bawahnya untuk R-nya. Ya. Iya, Rani belum ngitung ininya ya, yang error-nya, E-nya. Oh iya Pak, maaf, lupa saya Pak. Nanti saya tambahkan Pak. Nggak apa-apa dulu. Gimana kelompok 4? Ada yang nggak sesuai? Lagi dicek dulu, Pak. Sebentar. Dicek dulu. Gimana sih Aisyah? Oke, Rani di atas sedikit Rani. Ke atas sedikit Rani. Lagi-lagi. Mau lihat tabel atasnya. Ya. Soalnya itu ada XI, YI. XI-nya 0,75, YI 0,8 gitu kan ya. Sampai XI-nya 8,5, YI-nya 1,7. Karena ini pakai yang least square tadi ya. Betul ya? Betul kan ya? Least square yang logaritmik ya. Betul? Ya, Andin, Rani. Iya Pak, laju Ya, pertumbuhan. ya, laju pertumbuhan ya. Yang nomor 4 itu, oh ini ya, saturation growth rate model ya, SGR ya. Oh Iya jenuh Pak, ya benar. saturation SNC. Oke. SGR itu pakainya 1 per XI ya, betul.
Iya, Pak, pakai 1 per XI. Oke, berarti kan tinggal dihitung 1 per SI-nya, per YI, perkalian dari keduanya, lalu untuk yang S kuadrat. Lalu, ini kan kalau sederhananya, sebenarnya tinggal dibuat 1 per doang ya, dibandingin sebelumnya ya. Ya, sebelumnya kan nggak pakai 1 per, ya. Ini pakai 1 pernya. Lalu dihitung semuanya, semua kolom. Saya nggak ngecek ini benar apa enggak. Perhitungan sama Rani, mudah-mudahan benar ya Rani ya. Untuk masing-masing sumnya juga sudah. Eh sum X-nya 31 ya Rani ya? Oh itu 8, 6, 10 ya betul. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya benar. Oke. Ke bawah, lalu Rani itu menghitung nilai D per C-nya dengan memasukkan dari hasil perhitungan yang di atasnya, tabelnya. Lalu ada N-nya 7, lalu D kecilnya itu 1,09 ya. Maka 1 per C dapat, C-nya dapat. Nah, lalu masukkan persamaannya untuk laju pertumbuhannya, gitu ya, jenuhnya. Sehingga akan diperoleh untuk persamaan linearisasinya untuk Y sama dengan 0,561 sekian, X ditambah 0,512 sekian gitu ya. Dari situ dapatlah dengan kolom I dan J untuk DT kuadrat dan D kuadrat ya. Ya benar, ya. Lalu didapatlah nilai R dari DT kuadrat dan D kuadrat. Tinggal yang kurang adalah yang nilai errornya gitu ya. Error sama-sama seperti tadi, di mana ERMS adalah 1 per N dikali sigma dari FXI eh, dikurang YI kuadrat diakarkan. Gitu ya kira-kira ya. Tinggal dihitung karena FXI dikurangi Y kuadrat itu ada di kolom J. Coba lihat ke atas. Ya benar. FXI kurang ini kolom J. Itu kan eh, seper YI itu kan berarti YI-nya ya. FXI itu seper C dikurang D per C dikali 1 per XI. Ya betul. Ya. Tinggal dari situ berarti 1 dibagi 7 dikali berapa tuh? 0,118 sekian. Lalu diakarkan gitu ya kira-kira. Dapatlah nilai yang ERMS-nya. Gitu. Kelompok sudah selesai koreksi? Betulkah jawaban Rani? Sudah sesuai dengan perhitungan saya, Pak. Semoga benar juga. Enggak. Kalau Excel itu kuncinya adalah saat sudah tahu rumusnya, lalu tepat selnya, dan tidak ada perubahan dalam sisi angkanya, insya Allah aman sih, nggak ada masalah. Oke, terima kasih Rani, Risa, dan teman-teman kelompok 4. Silakan stop share Rani. Baik, terima kasih Pak. Dan teman-teman kelompok 4. Saya izin stop share. Ya, silakan dilanjut. Siapa yang berbagi? Teman 4 sudah. Selain Maharani, silakan. Yang masih kendala pun nggak apa-apa. Jadi nggak harus seperti Rani yang sudah ketemu jawabannya lalu kelompok 4 ngecek gitu ya. Kalau misalkan eh Ajeng ada kendala, ya ini aja, share screen aja. Nanti biar bareng-bareng ngecek. Biar sekalian kelompok 4 bertanggung apa yang sudah dibuat itu ya. Jangan ragu, silakan menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ini kita sudah jam 12:01 nih. Ya 12:30 kita berakhir. Silakan. Saya ke toilet dulu ya. Kalau nanti ada yang di chat Zoom untuk mengerjakan soal nomor berapa, silakan lanjut aja gitu ya.
Boleh Tiffany mau jawab nomor berapa? Mau nomor 6, Zalfa. Oke, boleh share screen ya. Silakan. Iya, sebentar. Udah masuk belum ya? Udah Van, udah kelihatan. Oke, makasih Zalfa. Jadi kan tadi nomor 6 kan datanya itu XI-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan YI-nya 2, 1,51, 1,23, 1,03, 0,87, 0,75, dan 0,64. Sini tabelnya itu berdasarkan contoh kelompok 4 sebelumnya ada ln(xi), YI dikali ln(xi), ln(xi) kuadrat, YI min Y bar kuadrat, sama YI min A min B ln(xi) kuadrat. Nah, ini tinggal dimasukin aja, misalkan ln XI berarti ln C4 kan 0, terus di drag ke bawah. Kemudian untuk yang tabel ini YI-nya D4 dikali ln XI, E4, terus di drag ke bawah juga. Kan tadi ln XI-nya udah ketemu, jadi tinggal E4 dikuadratin. Terus untuk ini kita cari dulu sumnya, tinggal sum D4 sampai D10, D4 sampai D10 terus di drag ke samping. Dan untuk average-nya juga sama. Kemudian kita bisa masuk ke nyari YI min Y bar kuadrat ini, yaitu dengan cara si YI tadi D4 dikurang Y bar itu kan rata-rata, jadi dikurang D12 dan dikasih dolar biar tetap, terus dikuadratin, di drag ke bawah lagi. Kemudian kita cari nilai B-nya terlebih dahulu pakai rumus yang ini, yaitu N dikali YI ln XI, yang ini dikali sum YI ln XI, kemudian dikurang dengan sum YI dikali dengan sum ln XI, dibagi lagi dengan N dikali dengan ln XI kuadrat, yang ini G11 dikurang dengan ln XI dikuadratkan, yaitu yang G, S, E11 dikuadratkan. Hasilnya min 0,6980 sekian. Kemudian untuk A-nya, nah ini rumusnya, sigma YI yaitu yang D11 ini dikurang dengan B, tadi kan udah ketemu nilainya, dikali dengan sigma ln XI. Kemudian dibagi dengan N. Jadi hasilnya 1,99734. Jadi persamaannya itu Y sama dengan, maaf ini belum diganti, harusnya Y sama dengan, apa ya rumusnya? Zalfa A plus BX atau B plus AX ya? A plus BX. Oh iya, berarti Y sama dengan 1,99734 ditambah min 0,6980 sekian ln X. Kemudian untuk yang dt kuadrat ini, rumusnya kan sigma YI min Y bar kuadrat, jadi 1,3713. Untuk yang D kuadrat ini, sigma dari YI min A min B ln XI dikuadratkan, berarti 4,7 sekian. Dan untuk yang R ini dt kuadrat min D kuadrat per dt kuadrat, jadi 1,0 sekian. Betul nggak ya kelompok? Betul, Tiffany. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih, Tiffany. Eh, ada lagi yang ingin berbagi? Ini kok aneh ya? Kok yang dijawab soal 4 sama soal nomor 6? Yang gampang malah nggak ada yang jawab ya? Apa pada ngerjain yang tadi susah itu?
Yang di awal kan udah gampang ya. Tentang parabolik. Lalu ada tadi SGR udah nomor 4 ya. Lalu ada least square ini. Terakhir tadi nama Tiffany ya. Gimana pakai least square apa SGR tadi, Tiffany? Pakai least Yang square. LSL, Pak. Iya. Yang learn kan tadi ya. Least Betul, Pak. square logaritmik kan. Iya. Yang dua bagian akhir malah sudah. Tapi yang parabolik yang dengan Gauss apa sulit ya dengan Gauss? Elim Gauss susah. Oke, di PR-kan saja. Berarti bisa 5 nomor ya, betul ya? Betul ya, 5 Betul, nomor. Pak. Ya, di PR-kan saja nanti upload ke LMS untuk yang hari ini. Dan saya nggak ngasih tugas ya. Nggak cukup kayaknya yang ini. Seneng banget Kaulan. Mau kemana sih Kaulan? Mau long weekend kayak Kaulan nih. Enggak. Oh ya udah. Oke, on cam dulu semuanya. Giliran nggak ada tugas aja langsung. Mukanya muka cerah semua nih. Apalagi Sherlyn tuh. Kelompok 4, silakan closing dulu kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4 sudah berbagi tentang materi terakhir dari percetakan kurva. Jadi hari ini ada 3 materi ya. Parabolik, lalu saturation growth rate model, dan least square logarithmic. Betul ya? 3 materi, jadi totalnya itu sudah ada garis linier 1, lalu ada pangkat sederhana, pangkat eksponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 materi ya untuk mengajarkan kurva. Jadi nanti silakan dipelajari. Sederhananya tadi saya sampaikan, curve fitting itu ada 2 bagian, linear dan non-linear. Kalau linear itu langsung kepada garis linier. Non-linear itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Teknis untuk pengerjaannya non-linear dengan melinearisasi fungsi-fungsi yang sudah ditanyakan dalam pahamnya. Linearisasi itu ya untuk 5 keadaan. Untuk yang pangkat sederhana, pangkat eksponen, lalu parabolik, saturation growth rate model, dan least square logarithmic. Gitu ya. Tapi untuk prosesnya tidak berbeda jauh, hanya berbeda di bagian fungsi-fungsinya saja. Gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana melinearisasi dulu sehingga mendapatkan persamaan linearnya untuk B atau C gitu ya. Lalu mendapatkan nilai korelasinya dan menghitung nilai errornya, ERMS-nya. Itu yang menjadi kata kunci untuk materi penjujukan kurva di pokok bahasan 9 dan 10, 11 ini. Ya, sama 9, 10, 11. Saya mohon maaf nggak bisa lanjut sampai setengah 1 karena ada kegiatan lain. Kita akhiri saja hari ini dengan menugaskan 5 soal dari kelompok 4 dipelajari lebih lanjut biar nanti bisa menjawab dengan baik di soal-soal UASnya nanti. Ya, saya pastikan untuk penjawab kurva ini akan keluar di soal UAS. Yang mana yang akan keluar nanti saya lihat dari hasilnya gitu ya. Dan saya tidak memberikan tugas Python untuk yang kali ini. Cukup dari kelompok 4 saja untuk tugasnya. Senang banget Cili gak ada Python, senyum nyengir aja. Ajeng apalagi tuh. Padahal Python lebih enak loh. Ketawa si Ajeng, geli banget si Ajeng. Ya, tuh kayak savana tuh tenang gitu tuh, kayak Mutia tuh. Itu tuh, padahal matinya terus sengaja tuh tutupin mulutnya biar sambil ketawa tuh. Hidungnya doang untuk kelihatan matanya tuh sama Mutia tuh. Baik, ketemu lagi pekan depan. Pekan depan tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Iya benar 4 ya. Berarti udah mulai masuk ya, normal ya. Tidak ada kendala. Kelompok berapa pekan depan? Kelompok 2, Pak. Materinya apa? Kaidah. Itu, Pak. Kaidah. Kaidah Eh, apa? yang kaidah segitiga gitu-gitu, Pak. Yang Simpson-Simpsonan interpolasi.
Sebelum itu Pak, sebentar. Coba lihat dulu, jangan sampai salah nanti. Ini Pak, kaidah segi 4, trapesium di tengah. Oh, oke. Trapezoida berarti ya nanti ya. Lumayan banyak tuh bahasanya soalnya. Silakan didiskusikan dengan timnya nanti pekan depan sama seperti metodenya. Mudah-mudahan untuk yang pekan depan sudah ada, saya sudah berhasil untuk yang Python-nya, jadi bisa berbagi buat kalian gitu ya. Berbagi kerjaan, biar mukanya Jili nggak senyum-senyum lagi, biar Jili bisa bekerja ya. Biar aja nggak ketawa lagi nanti ya. Baik, terima kasih Bapak, untuk hari ini. Kenapa? Bapak Apa maaf, tuh? ini yang 5 soal tadi itu berarti dikumpul di LMS ya Pak? Iya, betul. Oh Apa mau baik Pak. tambahin lagi? Enggak Pak, udah cukup. Hah? Cukup? Udah cukup Pak, Oh, bener nih, Tiff. Nggak ditambahin, udah nggak Pak. nyusul nih. Cukup Pak, cukup. Ya udah, kalau cukup mah, saya mau ikut kata Tiffany aja. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Salam sehat semua. Ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Siap, Makasih, Pak. kerjanya ya. Kerjaan 5 soal ya. Assalamualaikum.